wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak hari ini? Baik. Apakah ada yang tidak masuk? Tidak. Sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik. Untuk yang kelas 2, materi kita hari ini yaitu tentang meminta tolong dan juga maaf. Untuk yang kelas 4, tentang sumber daya alam. Untuk yang kelas 2, apakah ada yang tahu tentang mengapa kita harus berbicara santun? Tidak. Tidak tahu? Nah, untuk yang kelas 2, mengapa kita harus berbicara yang santun? Yang pertama, untuk menghargai sesama. Nah, berbicara santun adalah bentuk penghormatan kita kepada orang yang lebih tua, baik guru maupun orang tua dan juga teman. Nah, untuk yang kedua, menciptakan kerukunan. Nah, kata yang lembut dapat mencegah pertengkaran dan kesalahpahaman. Dan yang ketiga yaitu membangun kepercayaan. Orang lain akan lebih nyaman bekerja sama dengan anak yang tahu tata krama. Nah, untuk materi kelas 4, sumber daya alam. Di sini tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu yang pertama, menjelaskan pengertian sumber daya alam. Yang kedua, menyebutkan jenis-jenis sumber daya alam. Yang ketiga, mengetahui manfaat sumber daya alam. Yang keempat yaitu menjelaskan pentingnya menjaga kelestarian alam. Ada yang tahu apa itu arti tolong menolong? Tidak tahu? Silakan untuk Bilqis dibaca tolong menolong. Tolong adalah ungkapan yang digunakan ketika seseorang membutuhkan bantuan yang orang lain karena memiliki
sesuatu sendirian. Nah, baik, tolong menolong yaitu permintaan tolong adalah ungkapan yang digunakan ketika seseorang membutuhkan bantuan orang lain. Misal ada di sini ada contoh gambar tentang tolong menolong. Ada yang jatuh dan juga ada banjir. Nah, seharusnya kita ketika ada teman kita yang jatuh, seharusnya kita harus bagaimana? Tolong. Ya, ditolong. Selanjutnya untuk materi yang kelas 4 tentang sumber daya alam. Apa itu sumber daya alam? Apakah ada yang tahu? Tidak. Jadi sumber daya alam atau SDA adalah segala sesuatu yang berasal dari alam dan bisa dimanfaatkan oleh manusia untuk memenuhi kebutuhan hidup. Di sini ada jenis sumber daya alam. Yang pertama yaitu sumber daya alam yang dapat diperbarui. Adalah sumber daya alam yang bisa dipakai berulang kali karena bisa pulih dengan cepat. Dan yang kedua, sumber daya alam yang tidak bisa diperbarui. Pengertiannya, yang sumber alam tidak dapat diperbarui adalah sumber daya alam yang jika habis butuh waktu sangat lama untuk terbentuk kembali, bahkan tidak bisa tergantikan. Di sini Ibu mau bertanya, nah mengapa kita harus saling tolong menolong? Karena kita Kenapa? Di sini mengapa kita tidak tahu. Tidak tahu. Nah, di sini mengapa kita harus saling tolong menolong? Hidup terasa lebih indah ketika kita saling membantu. Dengan menolong, pekerjaan menjadi lebih ringan. Hubungan antara manusia menjadi harmonis dan kita menunjukkan kepedulian terhadap orang lain. Menolong orang lain dengan tulus juga membawa kebahagiaan baik bagi pemberi maupun juga penerima. Ini tolong menolong dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ada 3 contoh tolong menolong. Yang pertama di sekolah, di rumah, dan juga di lingkungan. Contoh tolong menolong di sekolah apa? Ada yang tahu. tidak tahu. Contoh di sekolah, Tidak tahu. membantu teman memahami pelajaran yang sulit. Membantu membersihkan, membantu membuang sampah Pada tempatnya. Dan yang contoh tolong menolong di rumah, apakah ada yang tahu? Membantu ibu memasak sayuran. Nah, ya betul sekali. Dan untuk yang tolong menolong di lingkungan atau di masyarakat, contohnya apa? Contoh tolong menolong di lingkungan atau di masyarakat. Tidak tahu. Membersihkan sampah bersama-sama di sekitar rumah atau selokan. Diperhatikan ya. Nanti saya
HP-mu cuma. Lu kalau udah Ada contoh sumber daya alam yang diperbarui. Ini gambar apa? Yang pertama, dapat tahu Kak. Nggak utara Bu. Ditaruh sini aja. Pohon. ya. Yang kedua, Air. yang ketiga, Hewan. ya. Di sini sumber daya alam yang dapat diperbarui. Yang pertama yaitu pohon, dan yang kedua air, dan yang ketiga adalah hewan. Di sini juga ada contoh sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Apa saja? Minyak bumi, batu bara, emas. Ya, minyak bumi, batu bara, dan juga emas. Yaitu manfaat sumber daya alam. Nah, yang pertama menyediakan makanan dan air. Yang kedua, bahan bangunan dan juga alat. Yang ketiga, sumber energi. Yang keempat, tempat tinggal dan kehidupan hewan. Dan yang kelima, sumber pekerjaan dan juga ekonomi. Silakan Deva dibaca. Ancaman terhadap SDA, sumber daya alam. Yang pertama yaitu penebangan hutan liar. ya, penebangan hutan liar. Ancaman yang kedua, pencemaran lingkungan. Dan yang ketiga, penambangan berlebihan. Yang keempat, pemborosan energi. Dan yang terakhir yaitu kerusakan ekosistem laut dan sungai. ya, ancaman di sini ada 5. Yang pertama yaitu penebangan hutan secara liar. Dan yang kedua yaitu pencemaran lingkungan. Yang ketiga yaitu penambangan berlebihan. Yang keempat, pemborosan energi. Dan yang kelima, perusakan ekosistem laut dan juga sungai. Selanjutnya, cara menjaga sumber daya alam. Yang pertama, hemat air dan juga listrik. Di sini siapa yang sudah menerapkan untuk menghemat air dan listrik di rumahnya? Bagaimana? Ada yang sudah menerapkannya? Sudah apa belum? Belum. Nah, jadi di sini kita harus menghemat air dan juga listrik. Nah, untuk menjaga sumber daya alam. Dan yang kedua yaitu menanam pohon kembali atau reboisasi. Menanam pohon kembali atau reboisasi, apakah ada yang tahu maksudnya itu apa? Bilqis, apakah ada yang tahu? Tidak. Reboisasi yaitu menanam pohon kembali di hutan. Dan yang ketiga yaitu mengolah sampah dengan baik. Dan yang keempat, tidak mencemari lingkungan. Dan yang kelima, mendaur ulang barang bekas. Dan yang keenam, menggunakan sumber daya seperlunya saja. Untuk materi kelas 4 sudah selesai. Selanjutnya
kita meneruskan untuk materi yang kelas 2 tentang permintaan maaf. Untuk Bilqis silakan dibaca. Ungkapan permintaan maaf adalah tindakan mengakui kesalahan dengan tulus dan berjanji untuk tidak mengulanginya lagi. Makna maaf: meminta maaf tidak membuat kita menjadi orang yang salah, justru menunjukkan bahwa kita adalah pribadi yang jujur, berani, dan bertanggung jawab. Ya, permintaan maaf. Nah, ungkapan permintaan maaf adalah tindakan yang sangat terpuji. Nah, mengakui kesalahan dengan tulus dan berjanji untuk tidak mengulanginya lagi. Selanjutnya, kapan kita wajib meminta maaf? Ketika kita salah, kita harus meminta maaf. Ya, kesalahannya tidak sengaja. Nah, ketika kita membuat kesalahan kepada teman atau orang tua atau guru, kita perlu meminta maaf. Contohnya, kesalahan tidak sengaja, menabrak teman, menjatuhkan barang, atau salah memanggil nama. Dan yang kedua yaitu kesalahan sengaja. Nah, marah berlebihan, mengejek teman, atau melanggar janji. Yang ketiga apa ini? Tolong dibaca. Yang ketiga, poin yang ketiga, Kelalaian, ya. terlambat datang ke sekolah, atau lupa membawa buku pinjaman. Ya, ketika kita lalai membawa buku ke sekolah atau lupa membawa PR, sebaiknya kita harus berminta maaf kepada guru. Dan yang keempat yaitu mengganggu kenyamanan. Nah, berisik saat orang lain sedang belajar. Jadi kita tidak boleh untuk berisik ketika ada orang yang sedang belajar. Selanjutnya, bagaimana kita cara meminta maaf yang tulus? Cara meminta maaf yang tulus itu seharusnya bagaimana? Ya, gunakan ekspresi yang tulus. Nah, wajah yang tenang terlihat menyesal. Jangan tertawa saat meminta maaf. Jadi saat kita meminta maaf kepada teman, ke orang tua atau guru, jangan berekspresi yang tertawa. Yang kedua yaitu memperbaiki kesalahan. Nah, jika kemungkinan, tawarkan bantuan untuk memperbaiki keadaan. Contohnya, maaf, aku menjatuhkan pensilmu. Mari aku bantu untuk mengambilkan. Di sini ada contoh kalimat permintaan
maaf di berbagai situasi. Nah, situasi bermain. Di sini saat situasi bermain, contohnya, maaf ya Edo, tidak sengaja menyenggol lenganmu saat tadi berlari. Berarti di sini ada teman saat bermain disenggol. Contoh kalimat permintaan maaf di berbagai situasi. Di sini ada 3 contoh. Yang pertama, situasi saat bermain. Contohnya, maaf ya Edo, aku tidak sengaja menyenggol lenganmu saat bermain tadi. Dan yang kedua yaitu situasi meminjam barang. Nah, maaf Siti, aku tidak sengaja mematahkan ujung pensilmu yang aku pinjam darimu. Dan yang ketiga yaitu situasi terlambat. Di sini berarti contohnya kita terlambat datang ke sekolah. Contohnya, maaf Pak Guru, saya terlambat saat masuk kelas karena tadi membantu ibu sebentar di rumah. Di sini selanjutnya adalah hikmah tolong menolong. Bilqis dibaca, hikmahnya ada 3. Meningkatkan rasa syukur karena kita bisa membantu orang lain, mengajarkan kita untuk ikhlas dalam melakukan kebaikan dan dapat membantu kita membangun karakter yang peduli dan bertanggung jawab, mendapatkan keberkahan dalam hidup baik di dunia maupun di akhirat. Baik, selanjutnya di sini Ibu ada tugas. Silakan masing-masing kelas untuk mengerjakannya dan nanti dipresentasikan di depan. Ibu beri waktu 30 menit untuk mengerjakan. Sudah, silakan maju ke depan, Deva. Dibaca. Pemanfaatan sumber daya alam. Ya, pemanfaatan sumber daya alam. Di sini ada contoh air. Manfaat air untuk mandi, untuk masak. Ya,
mandi dan juga untuk masak. Yang kedua ada contoh sumber daya alam hutan. Sumber makanan. Ya, pemanfaatan dalam kehidupan sehari-hari sumber makanan. Yang ketiga di sini ada gambar minyak bumi untuk Bahan bakar. ya, untuk bahan bakar. Dan yang keempat ada gambar gas alam. Berarti untuk kehidupan sehari-harinya untuk Bahan baku industri. ya, untuk bahan baku industri. Selanjutnya batu bara untuk pembangkitan listrik. pembangkitan listrik. Untuk selanjutnya yang terakhir di sini ada gambar tanah pertanian. Berarti untuk menanam tanaman. Silakan duduk ya Pak. Contoh tolong menolong di rumah. Membantu ibu memasak. Membantu kakak mengerjakan PR. Membantu ayah jualan. Membantu adik mengepel lantai. Membantu ibu mencuci piring. Silakan duduk. Tepuk tangan untuk semuanya. Kita di sini sudah selesai. Ibu memberi tugas untuk yang kelas 4 membuat poster tentang sumber daya alam, dan yang untuk kelas 2 menerapkan contoh yang tadi tentang tolong menolong di rumah. Bagaimana, bisa dipahami? Bisa. Ya, baik. Sebelum mengakhiri pembelajaran, sebaiknya berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sekian pembelajaran dari Ibu. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi